Diskon 20% tarif tol Semarang-Jakarta, belum ada lonjakan volume kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Rekayasa lalu lintas pun dihentikan. Meski penerapan diskon tarif tol sebesar 20% masih berlaku hingga 29 April 2023, namun arus balik di tol Cikampek Utama mengarah ke Jakarta hingga kini terpantau ramai lancar. Tidak ada kepadatan kendaraan di ruas tol. Polisi pun telah menghentikan rekayasa lalu lintas. Pihak Jasa Marga mencatat sebanyak 43.000 kendaraan mengarah ke Jakarta melewati gerbang tol Cikampek Utama Kamis kemarin. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi di akhir pekan ini. Lalu bagaimana pantauan arus balik pemudik di gerbang tol Cikampek Utama dan juga gerbang tol Kali Kangkung? Kami telah terhubung dengan rekan Ayan Nufus dan Dilami Aulia. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Ayan Nufus terlebih dahulu. Selamat sore Ayan Nufus, bagaimana kondisi terkini di gerbang tol Cikatama? Baik, selamat sore Syafa dan pemirsa. Situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 70, terpantau ramai lancar baik dari arah Trans Jawa mengarah ke Jakarta dan juga sebaliknya. Berbeda dengan siang tadi, di mana arus lalu lintas terpantau lengang dan cenderung lebih kosong jika dibandingkan dengan hari kemarin. Dan dari pihak Jasa Marga sendiri ini mencatat 26.000 lebih kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama, di mana ini mengalami penurunan jika kita bandingkan dengan kemarin yang melebihi dari 28.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama dari arah Trans Jawa maupun dari arah Bandung, yang mana ini masih mendominasi untuk kendaraan pribadi dari arah Bandung dan juga Cileunyi. Dan kami juga melihat sudah ada banyak moda transportasi umum yang mengangkut penumpang dan juga sudah ada angkutan barang yang melintasi ruas tol Jakarta Cikampek ini, dikarenakan memang di tanggal 27 hingga 29 April 2023 ini tidak diberlakukan untuk pembatasan angkutan barang. Dan untuk skema lalu lintas, siapa dan juga pemirsa, ini sudah tidak diberlakukan untuk sementara, yang mana memang dari prediksi baik dari pihak Jasa Marga dan juga kepolisian serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang sempat menyampaikan memang untuk tanggal 27 hingga 29 April 2023 ini bukan merupakan puncak arus balik mudik 2023, dan diperkirakan volume arus kendaraan ini akan terus meningkat dan akan menjadi puncaknya yakni akhir pekan ini, yakni tanggal 30 April maksud kami hingga 2 Mei 2023. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di kilometer 414 Kali Kangkung, kami telah terhubung dengan Dilami di sana. Silakan dengan laporan Anda, Dilami. Ya, terima kasih banyak Ayah. Selamat sore Safa dan juga pemirsa. Arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan yang ataupun pemberlakuan lalu lintas normal ini memang sudah terjadi di gerbang tol Kali Kangkung, yang mana sekarang sudah terdapat 8 gardu utama dengan 4 gardu tambahan yang dilakukan oleh PT Jasa Marga dari arah Semarang menuju Jakarta. Sementara dari arah sebaliknya atau dari arah Jakarta menuju Semarang ini tersedia 3 gardu utama dan 7 gardu tambahan. Dan pada periode arus balik mudik Lebaran 2023 ini, 2.000 kendaraan tercatat melintas keluar dari arah Semarang keluar ke arah Jakarta. Dan ini memang jumlahnya menurun dibandingkan pada periode arus balik, tepatnya di 25 April 2023 yang bisa mencapai 3.500 kendaraan per jamnya. Hingga saat ini pun memang terdapat lebih dari 180.000 kendaraan yang sudah keluar dari arah Semarang maupun dari Jawa Timur, Jawa Tengah ini ke Jakarta. Ini artinya memang masih ada 10% yang masih berada di wilayah Jakarta, sehingga nantinya akan ada periode arus balik gelombang kedua, yakni ada di tanggal 29 April hingga 1 Mei 2023. Adapun ini hari ini PT Jasa Marga juga masih memberlakukan diskon 20% untuk para pengendara dari arah gerbang
gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga ke kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Yang mana memang ini diharapkan diskon ini dapat mengurai kepadatan pada periode arus balik Lebaran 2023. Sementara itu dari sisi pos pantau dan juga pos pengamanan, ini pihak Korlantas sudah menyediakan 253 pos pengamanan di daerah Jawa Tengah untuk berfungsi sebagai pos pantau dari para pemudik di arus balik ini. Sementara jika Anda pemudik hendak tidak merasa kelelahan, ini hendaknya untuk beristirahat di rest area yang telah disediakan. Di dekat gerbang tol Kalikangkung sendiri sudah ada rest area, yakni tepatnya di kilometer 391, 389. Kembali kepada Anda, Syafa. Ya, terima kasih Dilami Aulia langsung dari gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya tadi ada Ayah Nufus dari tol Cikampek Utama, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kangen terhadap cucu di momen Lebaran Idul Fitri hingga tidak punya ongkos. Pasangan suami istri lanjut usia nekat berjalan kaki sejauh 25 km hingga nyasar di jalan tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Petugas polisi yang sedang mengamankan arus balik langsung berlari menghampiri keduanya. Petugas kepolisian lalu lintas Polres Sumedang, Jawa Barat berlari menelusuri jalan tol Cisumdawu setelah mendapat laporan adanya sepasang suami istri lanjut usia berjalan kaki di jalan tol. Belakangan terungkap, kakek nenek tersebut bernama Ojo Sujono 77 tahun dan Halimah 75 tahun yang beralamat di Jatihurip, Sumedang Utara. Meski usia senja, karena rindu ingin bertemu dengan sang cucu dan tidak punya ongkos, keduanya nekat berjalan kaki dari rumahnya di Jatihurip menuju Rancakalong sejauh 25 km hingga tersesat di jalan tol. Menemukan ada dua sosok orang tua yang sudah renta berjalan memasuki area gerbang tol. Sehingga kami coba menjemput dan menanyakan tujuannya apa. Dan ternyata beliau-beliau itu bertujuan akan pulang ke Rancakalong sehabis menjenguk anak cucunya di Jatihurip. Dan kemudian kami berupaya untuk mengantarkan kedua orang tua tersebut menuju ke tempat tujuannya ke Rancakalong. Pasangan suami istri ini kemudian diantar oleh petugas kepolisian menggunakan mobil patroli ke tempat tujuan mereka. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Ainus melaporkan. Pemirsa, Ainus Sore akan kembali usai jeda bersama rekan saya Abraham Silaban. Abraham, ada informasi hangat apa saja yang akan disajikan kepada pemirsa usai jeda? Ada beragam informasi yang akan kita hadirkan, Syafa. Di antaranya, Koalisi Indonesia Bersatu memastikan kondisi politik internalnya masih solid dan guyup setelah P3 menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Informasinya saat lagi untuk Anda.